ketika Allah menebus kami dari setiap dosa-dosa kami, ketika kami mengingat setiap perbuatan Allah yang sudah Engkau lakukan bagi kami bersyukur pada saat hari ini Engkau pakai Tuhan setiap hamba-Mu yang akan melayani kami juga hari ini, khususnya kepada Bapak Pendeta kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang akan memimpin kami di dalam acara pada saat hari ini dan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu akan berguna bagi kami untuk mengajar kami, untuk mengingatkan kami supaya kami tetap bisa berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Bapak Yesus, Bapak yang baik, kami berdoa kalau ada jemaat-Mu hari ini Tuhan yang masih di dalam perjalanan, Tuhan yang menuntun mereka sampai di tempat ini, sehingga kami bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Jika ada jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh karena keadaan kurang sehat, kami berdoa kepada Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kekuatan. Kalau ada jemaat-Mu pada saat hari ini di dalam pergumulan, pada saat hari ini Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan hadir untuk memenangkan kami dari setiap pergumulan kami. Bapak Yesus, Bapak yang baik, segenap rangkaian ibadah kami pada saat hari ini, dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah membuka ini, dan kami percaya juga bahwa Allah akan hadir di tempat ini sampai nanti untuk mengakhirinya. Segala hormat, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, kami sampaikan dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kalau ada yang bersaksi sekaligus ke depan, kita angkat puji buat Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
kita angkat pujian buat Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku, kami mengundang lagu pujian nanti dari pemuda dan pemudi. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kenapa Engkau kederajaan tak satu, apa yang dapat memisahkan, apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, percayaku menderita tak satu, seperti Kau Yesus, sahabat yang tiada satu seperti Kau Yesus. Hanya Yesus sahabat. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Saya mau iring Yesus. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri dan sekaligus lagu pujian atau kor dari kaum ibu. Saya mau iring Yesus. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri dan sekaligus kaum ibu. Kami mengundang lagu pujian dari kaum ibu. Jemaat Tuhan, kami silakan dulu kembali.
Kita kembali mendengarkan pujian dari Kang Bapa. Kami juga mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sekaligus Kang Bapa nanti melakukan lagu pujian. Kita akan pujian buat Tuhan, maukah kau jadi roti. Kami mengundang Bapa jadi memberi buat kami melayani. Aku mau jadi roti.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sakramen kepada hamba Tuhan untuk melaksanakan persembahan. Kita angkat pujian buat Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit-biru. Kebaikanmu yang dalam nyata lebih dalam dari berkatmu telah terjadi, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang tak sediakan. Siapakah aku? Siapakah aku ini? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain. Kita akan sekali lagi jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Si setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit-biru. Kebaikanmu yang kelihatan dari dalam dari berkatmu yang ku terima, berkatmu yang terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Katakan siapakah aku itu, anak katakan bukan nama Tuhan. Siapakah aku ini? Amin. Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain. Tidak kita masih tetap patut berdiri. Kita akan pujian buat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta kita, Penutup Balian, untuk membawakan firman Tuhan dan untuk mengakhiri acara kebaktian kita ini di dalam doa dan berkat. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman.
jemaat yang persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat siang saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti dalam upacara hari memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita bersama. Inilah firman Tuhan yang saya bacakan di sini, yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat 21 sampai dengan ayat 22 dan sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh gelur-gelurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang terdengar pada saat ini. Kita memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. Katakan di sini, yaitu mengenai firman Tuhan ini, kita memuji memuliakannya dan kita bersembah kepada Dia, saudara dan saya, dalam keadaan selamat. Hari ini saudara-saudaraku, kita merayakan dari Jumat Agung, merupakan suatu klimaks dari kehendak Allah, yaitu pelaksanaan, yaitu pengorbanan, dan juga tubuh Yesus Kristus sebagai korban yang korban tebusan atau korban yang terbesar bagi keselamatan dunia. Inilah kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini supaya manusia dalam dunia ini tertebus dan segala dosa-dosa yaitu dihilangkan. Tetapi banyak orang yang meninggalkan, banyak orang yang tidak mau tahu, malahan juga mereka mencaci maki seperti yang kita dengarkan tadi, dicaci maki oleh bangsanya sendiri, yaitu para nabi-nabi dahulu, dan juga yaitu orang-orang Farisi, sampai mereka mencaci maki dan dimatikan di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan Yesus telah melaksanakan yaitu kehendak Allah. Yesus sendiri yang memberikan kepada dirinya supaya Dia tebus oleh semua dosa-dosa manusia sampai Dia mati di kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Orang berpikir kalau Dia Tuhan, mana mungkin Dia mati. Kalau Dia Tuhan sampai Dia bisa dibujuk-bujuk, dapatpun diburu-buru, ataupun Tuhan Yesus sendiri sampai dicaci maki sampai mati di kayu salib. Di waktu Tuhan Yesus membawa kayu salib yang sangat berat, orang memaki-maki Dia, meludahi, dan juga mengatakan, engkau adalah Tuhan, lepaskanlah dirimu sendiri. Masa orang lain kamu lepaskan? Masa orang lain kamu tebus? Masa orang lain engkau selamatkan? Tetapi di dalam pendirian mereka hanya keduniaan. Mereka itu berbicara di dalam hak daripada pribadi sendiri, bahwa berarti pengorbanan itu adalah kematiannya.
Kenapa dia mati? Mencucurkan darah. Dia memang menikul salibnya sendiri. Dan juga dalam firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya, dalam sebagai manusia, Tuhan Yesus adalah manusia secara badani. Tetapi yaitu dia dari Tuhan yang diutus oleh Bapa untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Berarti dia sendiri menyembarkan suatu daripada kematiannya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita bersama. Pada saat-saat pengorbanannya, saudara-saudaraku, kita memperoleh keselamatan. Kita yang seharusnya binasa karena kita itu berdosa. Tetapi dalam pelanggaran saudara dan saya, pelanggaran kita, dan dalam keselamatan yang diberinya itu melalui penebusan yaitu Kristus, maka dosa-dosa kita yaitu dihilangkan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang 19 dikatakan daripada firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana dan bukan barang dengan perak atau pada emas. Kita lihat dalam perjanjian lama satu perkataan daripada Tuhan kepada yaitu ular, si setan yang tua tersebut, karena dosa daripada manusia itu yaitu Adam dan Hawa. Apa perkataannya? Aku memberikan permusuhan di antara keturunanmu dengan keturunannya, dan engkau membagut kupingmu dan dia menembakkan kepalamu. Disalib Tuhan Yesus disalib Tuhan Allah dengan menekan daripada yaitu kepala si ular tersebut. Kemenangan di dalam Tuhan Yesus sendiri, tetapi kekalahan daripada si ular tersebut. Ayat yang 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau dalam perjanjian lama mengenai daripada pengorbanan ataupun korban yang diberikan, yaitu Tuhan dinasihatkan kepada bangsa-bangsa Israel supaya mereka lepas dari tanah Mesir. Dia mengambil yaitu dengan umur 1 tahun domba ataupun kambing harus dimasak, dan mereka itu dengan darah dibubuhkan yaitu ke atas daripada pintunya. Waktu dengan malaikat surga lewat dari situ, bahwa itu telah direbus dengan darah dengan dikatakan daripada firman Tuhan, pelepasan bangsa Israel daripada tanah Mesir. Tetapi kepada bangsa-bangsa Mesir yang tidak mendengarkan yaitu dengan pesan daripada Tuhan, mereka itu mengalami yaitu dengan maut. Semua anak kesulungan ataupun anak yang sulung meninggal dunia. Tetapi kepada bangsa Israel yang telah memberikan dengan nasihat tersebut ataupun yang diberikan orang Tuhan kepada mereka di dalam keadaan selamat. Ayat yang ke-20 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus yang sama seperti darah domba, tak bernoda, tak bercacat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebelum Tuhan Yesus yaitu dalam pengadilan ataupun dibawa orang Farisi kepada pengadilan, apa perkataan yaitu Tuhan Yesus kepada yaitu para murid-muridnya, aku sebentar lagi akan diserahkan kepada orang-orang penguasa, dan engkau harus dengan berjaga-jaga dan kuat.
Dan perkataan Tuhan Yesus kepada mereka pada saat itu, supaya mereka itu memberikan suatu pengorbanan di dalam kehidupan mereka, dan juga memberikan dengan malam pada saat itu dengan perjanjian perjamuan kudus, seperti yang ada di sini. Perjamuan kudus yang disampaikan ataupun diadakan Tuhan Yesus, yaitu dengan anggur dan roti. Roti adalah tubuh Tuhan Yesus, dan juga anggur itu adalah darah Tuhan Yesus. Dikatakan kepada para murid-muridnya, inilah tubuhku dan makan, dan inilah darahku yang kau minum. Inilah yang disediakan pada saat ini sebagai daripada pengorbanannya terhadap kita pada saat ini. Saudara akan menerimanya nanti. Pengorbanan Tuhan Yesus yaitu melalui daripada darah ataupun daripada kematiannya, seperti anak domba yang tidak bernoda. Saudara menjadi selamat. Saudara meninggalkan segala dosa. Dan inilah disampaikan kepada kita, saudara-saudaraku, pada saat ini 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 tadi. Dan oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju yaitu kepada Allah, itu dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, maaf, pasal yang pertama tadi. Pasal yang kedua dikatakan di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat itu dia diadili, dan dia pada saat itu dibawa ke dalam pengadilan dalam dunia ini. Waktu itu adalah Pilatus sebagai hakim pada saat itu, dan dibawakan kepada mereka. Apa dikatakan pada saat itu? Ini melanggar daripada hukum Taurat. Dikatakan ini bahwa hukum Taurat itu tidak begitu adalah kasih. Dan orang Farisi mengatakan kepada yaitu dengan penguasa dalam dunia ini, dia merobohkan bait Allah dan dia membangun dalam 3 hari. Mana mungkin? Itu kata mereka, itu kata dunia. Tetapi dalam firman Tuhan tersebut ada rahasianya, bahwa pada saat Tuhan Yesus telah meninggal dunia dan dikubur selama 3 hari, dan pada saat itu dibangkitkan semua orang yang percaya menuju ya Tuhan, bukan lagi melalui para nabi ya seperti dahulu, kita langsung kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, untuk membalas daripada kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa itu? Bagaimana saudara dan saya kita melihat keadaan tersebut yang tidak senonoh, tidak bisa kita pikirkan. Masa orang yang benar ataupun orang yang baik tidak berdosa dihukum seperti itu? Roma pasal 12 ayat yang pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan dia berkuasa kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, bukan dengan hartamu dan perakmu. Dia dalam arti kata yang kau kasihkan kepada Tuhan. Tetapi apa permintaan Tuhan bagi saudara dan saya dan kita semua orang yang percaya, untuk memberikan persembahan yang hidup melalui ibadah, melalui pekerjaan yang baik, melalui daripada doa-doa, dan kita sampai kepada dia. Saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Kita tidak punya hak, saudara-saudara, atas hidup kita. Hidup kita ini hanya sementara. Mulai kita lahir ke dalam dunia ini dan besar sampai dewasa dan semakin tua.
Tetapi dalam arti kata firman Tuhan tersebut sampai kepada semua umat manusia, kapan dia akan datang, itulah yang kita harapkan. Kita siap sedia untuk menyosongnya. Dan juga dalam hidup kita ini menjadi milik Kristus, itulah kita akan sampaikan kepadamu, aku akan sembuh. Tuhan Yesus berbicara di waktu dalam perutnya ini, dikatakan kepada anak-anak pada saat itu, dan dipeluknya anak tersebut, dan dia juga menanganinya, dan dia berkata, jangan kau melarang anak-anak tersebut kepadaku, bahwa seperti anak ini engkau mendapatkan kerajaan surga. Itu firman Tuhan. Satu orang datang di sini ya, pasal Allah membawakan anakmu kepada Tuhan supaya engkau serahkan, dan Tuhan akan memberkati. Demikian saudara dan saya, kita semua di hadapan Tuhan adalah seperti anak-anak yang menerima daripada susu, menerima daripada makanan, yaitu firman-Nya kepada kita, supaya kita untuk menghayatinya. Berarti dalam firman Tuhan, kedagingan harus tunduk kepada Kristus, tunduk kepada pimpinan daripada Kristus, bahwa Kristus adalah Gembala yang agung. Kita ini adalah yaitu seorang domba. Domba tersebut bukannya dengan garang, domba bukan menanduk. Domba itu saudara-saudara hanya dengan berdiam. Biarpun dia apa dulunya, dia terus berdiam. Mau dipotong dia tidak melawan. Demikian terhadap kita, terhadap Tuhan, tunduk kepada Dia. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita bertilah penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih, yaitu kasih karunia di sini huruf besar, yaitu karunia daripada Kristus. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kekuasaannya, agar jangan kita menambahkan diri kepada dosa. Singkirkan dosa-dosamu. Yesus Kristus telah mati. Kristus telah untuk membasuh supaya dosa-dosa kita itu, yaitu dalam kita tinggalkan dan kita mengikut kepada Yesus sendiri. Firman Tuhan, saudara-saudara, waktu yang kita lihat bagaimana keadaan daripada Yesus di waktu dia mau tersalib. Ini harus kita hayati, saudara-saudaraku. Dia membawa salib, yaitu ke Bukit Golgota. Dengan salib yang sangat berat, dia dipukul, diludahi. Dan pada saat dia disalib, ada 2 orang temannya yang berdosa. Berarti pada saat itu kalau orang melihatnya tuh, masa dia sama-sama disalib, dia tuh dengan 2 orang berdosa. Katanya dia orang benar, orang yang dan juga tidak mempunyai hal-hal yang tidak benar. Itu perkataannya. Saudara kekasih, di dalam salib tersebut terbukti satu hal-hal yang sangat, yaitu dengan ajaib, di mana dia tersalib. Pada saat tersebut ada di sebelah kirinya dan kanannya orang yang telah berdosa, dan sampai dari salib ada orang berkata, itu orang berdosa ini sudah sampai kepada kematiannya pun tidak pernah, yaitu dihapuskan dosanya. Wahai kamu yang tersalib, bahwa kamu adalah anak Tuhan, lepaskanlah dirimu dan juga lepaskanlah akan kami. Sampai disalib dia itu, di kayu salib dia sombong.
Tetapi yang sebelah kanan sebelahnya berkata, apa yang kamu bilang dan apa yang kamu katakan, bahwa itu tidak, bahwa dia tidak berdosa, bahwa dosa yang kita lakukan adalah sepantasnya kita akan menerimanya, tetapi dia tidak berdosa. Bila mana kau seorang raja, ingatlah akan aku. Perkataan ini, saudara-saudaraku, pada saat itu dijawab oleh Tuhan Yesus, bahwa engkau dengan aku telah bersama-sama di Taman Firdaus. Puji Tuhan. Suatu dalam hidup manusia yang dua orang ini dikatakan adalah seorang sampai kematiannya pun tidak diampuni dosanya, dan dia tetap berdosa. Tetapi yang sebelahnya berkata di kayu salib, dan pada saat itu dia ditebus dengan dosanya, dengan pengampunan daripada Tuhan sampai di paradise. Dan kekasih, maksud firman Tuhan, selagi kita masih hidup, kita masih dalam untuk beraktivitas, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Apa firman Tuhan, saudara-saudara? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu yaitu telah sembuh. Puji Tuhan. Itulah suatu keunggulan daripada Yesus sendiri. Dan dia telah melaksanakan misinya yang telah diutus oleh Bapa dari sorga. Sampai di dalam kematiannya nanti, dia telah, saudara-saudaraku, melakukan misinya. Waktu di kayu salib, Tuhan Yesus pada saat itu dengan menundukkan kepala, dan orang serdadu mencucukkan yaitu tombaknya ke sebelah kanannya. Dari sana yaitu mengalir yaitu darah dengan air. Dia mencucukkan pada saat itu selaku yaitu manusia dengan memberikan yaitu hisop. Hisop itu di dalam yaitu orang sana diumumkan dengan suatu yaitu dengan semacam yaitu hasil ataupun tumbuh-tumbuhan. Itu dilakukan untuk dipercikan ke dalam upacara penyucian. Dunia telah ditinggalkan Tuhan Yesus, tetapi mereka memberikan suatu penyucian, berarti dia melaksanakan yaitu hukum Taurat. Dan pada saat itu mengalir darah dan air. Dunia telah membantu dia menerima yaitu dengan pengampunan dan juga melakukan firman Tuhan juga dalam arti kata yaitu penyelamatan. Berarti penyalipan tersebut yaitu suatu korban pasca, yaitu anak domba manusia di dalam dunia yang memperoleh suatu keselamatan di dalam yaitu kayu salib, yaitu dengan tergantung Tuhan Yesus. Dan dia berbicara pada saat itu pada suara yang nyaring pada jam 3, Eli Eli Eloi lama sabachthani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sakit dia tergantung di kayu salib, tubuhnya telah hancur. Dia di dalam kayu salib, darahnya telah mengalir untuk menyembuhkan dan membersihkan penyakit ataupun dosa-dosa dalam dunia ini. Saudara kekasih, hayati dalam firman Tuhan, dan juga diberi dalam penyalipan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia meninggal pada saat itu pada jam 3, dan dunia pada saat itu dalam kegelapan, dan orang-orang dalam dia keheranan. Tapi hanya dengan keheranan mereka itu tidak membuat suatu penghayatan daripada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Matahari tidak bersinar mulai dari jam 12 sampai jam 3. Dan juga mengikuti daripada belakangnya yaitu ibunya sendiri, Maria, dan juga ibu-ibu yang lain. Berarti ibu-ibu di sana sayang ya.
luar biasa. Ibu-ibu, kalau firman Tuhan tidak ada kau Bapa dikatakan. Tetapi gak apa-apa, kita semua adalah putri Sion. Puji Tuhan. Juga saudara dan saya, kita semua. Tetapi ibu ini berkata, dia menangis dari jauh, takut daripada serdadu-serdadu, melihat yaitu Tuhan Yesus telah tergantung, melihat Tuhan Yesus pada saat itu dengan mencucurkan darah. Apakah Tuhan Yesus di sini pesan? Tuhan, jangan, ya ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Firman Tuhan ini sangat baik. Perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, dia telah dimaki dan dipukul, dan dimaki dan mau dibunuh. Tapi perkataannya juga, Tuhan adalah Bapakku. Ampunilah mereka, karena mereka itu tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dengarkannya Tuhan adalah Tuhan. Kita selalu diampuni. Hanya kita yaitu tidak melalui, tidak untuk membimbingnya. Tapi saudara, pada saya pada saat ini kita telah diampuni. Puji Tuhan. Kalau orang lain berkata di dalam firman Tuhan, coba dulu ambil 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal pertama ayat yang 18. Coba baca dulu salah seorang dari hamba Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah, puji Tuhan. Inilah pada saat ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus, berarti kita memperoleh kekuatan daripada Allah. Dan pada saat ini juga kita merayakan dengan keadaan daripada Tuhan Yesus, yaitu di kayu salib. Apa perkataan firman Tuhan tadi? Sebab pemberitaan tentang salib yaitu memang adalah kebodohan bagi dunia. Dunia dengan segala sangat berbeda. Dunia dengan kita yaitu sangat berbeda. Bahwa dunia mempunyai dalam banyak dosa, tetapi kita percaya yaitu di hadapan Tuhan memperoleh suatu kekuatan Allah. Inilah yang kita harapkan. Puji Tuhan. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Di mana ibunya? Jemaat Tuhan yang berbahagia, di sini kita mengadakan yaitu acara. Salah seorang yaitu jemaat Tuhan, keluarga Bapak segala dan Ibu segala membawakan anak yang dikaruniakan Tuhan supaya dia akan diberkati. Keluarga yang berbahagia pada saat ini, engkau serahkan ia kepada Tuhan, niscaya anak tersebut menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan, dan juga orang tuanya supaya benar-benar melakukan apa di hadapan Tuhan. Makin berdiri, dengarkanlah firman Tuhan. Katakan pada ayat tersebut, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, dia tidak masuk kerajaan ke dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita makin berdiri dan berdoa.
Terima kasih Tuhan pada saat ini keluarga ini telah sampai kepada Tuhan di hadapan. Mereka Bapa merendahkan hati di hadapan Tuhan beserta anak yang Kau karuniakan, di mana keluarga segala dan ibu segala urut sinaga dengan yang Kau karuniakan kepada dia salah seorang anak perempuan Natasha Olivia Sagala. Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati kami, jadikanlah anak tersebut menjadi anak yang baik dan orang tuanya yang takut akan Tuhan dan benar-benar melakukannya Bapa. Haleluya. Terpujilah Bapa namamu ya Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya. Marilah Tuhan memberkati kamu serta menyinarkan wajah di atas kamu dan menekan kamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita untuk perjamuan kudus. Kami mengundang seluruh para hamba Tuhan ke depan. Seperti inilah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia yaitu disalibkan, dan juga para murid-muridnya juga pada saat itu
dengan mengatakan suatu pesan, laksanakanlah ini dengan sebetulnya itu firman Tuhan. Saudara bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kami untuk berdoa dan doakan ini yaitu dengan anggur dan juga yaitu roti di sini, dan kita para hamba Tuhan untuk berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah Bapa memberikan berkat dan kasih, dan inilah Tuhan Bapa anggur dan juga Tuhan Bapa roti di hadapan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau Bapa telah memesankan kepada kami, dan inilah Tuhan para hamba-hambamu yang utus Tuhan ke Bapakku untuk membagi-bagikan roti, membagikan ya Tuhan anggur, supaya kami dapat untuk melaksanakannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kristus Tuhanku, Tuhan Bapa memberkati kami. Amin. Tolong dibagikan, pegang dua roti. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat puji buat Tuhan, bukan dengan barang panah kau membayar dosaku. Persiapkanlah hatimu, saudara-saudaraku, menerima anggur dan juga roti. Pertama-tama roti sebelah yaitu kanan, dan kini sebelah yaitu anggur. Membayar dosaku dengan darah yang mahal.
saudara, peganglah roti sebelah kananmu dan sebelah kirimu adalah anggur. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, makan. Pegang lagi sebelah kananmu, yaitu anggur. Jika diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian jugalah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan peringatan untuk aku. Minum. Sebab tiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita angkat puji buat Tuhan. Sucikan hati, sucikan dan kuduskan aku. Di dalam surga ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kami telah melaksanakan yaitu perintah-Mu ya Tuhan kepada kami. Dengan segenap hati kami Bapa-Ku Tuhan, dengan segenap jiwa kami. Bahwa ini adalah kekuatan kami Bapa, kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Kepada Tuhan hari kematian-Mu ini,
Kami Bapa telah memperoleh keselamatan dari Tuhan ya Tuhan. Dan kami telah meminum yaitu darah-Mu dan makan daripada roh yaitu daripada tubuh-Mu. Biarlah Tuhan Bapa Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan pelita bagi kehidupan kami yang benar. Tolonglah kami ya Tuhan teguh untuk kedatangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terang Bapakku Tuhan di saat Engkau akan kembali. Engkau akan kembali ya Tuhan Yesus. Kami merayakan juga Tuhan kebangkitan-Mu. Dan Tuhan Bapa hari yang ketiga. Kami Bapa ada di tempat ini. Kami Bapakku Tuhan dari Bapakku Tuhan umat-umat-Mu. Anak kecil, anak simulami remaja, pemuda dan pemudi kaum Bapa kaum Ibu. Dan juga para hamba-hamba-Mu Bapa. Itulah doa kami Bapakku Tuhan Yesus. Ya selalu Bapa memandang Tuhan. Dan selalu percaya kepada Tuhan ya Tuhan. Siang dan malam Tuhan kami bersekutu dengan Tuhan Bapa. Kepada anak Engkau karuniakan Tuhan Bapa, Engkau berkati. Bapa berkati anak tersebut, berkati Tuhan orang tuanya, sembuhkan Tuhan segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa penyembuh-penyembuh telah menyembuhkannya. Doa Bapa memberkati Tuhan Yesus. Orang tuanya Bapa segala dan dulu segala bulu semangat. Tuhan Bapa Bapakku memenuhi segala kebutuhan anak-anak yang Kau karuniakan dengan tumpahan tangan-Mu melalui hamba-Mu yang sangat kecil ini bermakna Tuhan di dalam keluarga ini Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga umat-umat-Mu Bapa yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Itulah Bapa doa kami dan kami hadir di hadapan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Bapa nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Masih banyak Bapak teman-teman kami Bapak yang tidak hadir. Bila mana sakit berikan kesembuhan Tuhan. Bila mana di dalam keadaan malas berikan kerajinan. Ataupun di dalam pergumulan ya Tuhan. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, dan juga pergumulan pekerjaan. Oh Tuhan Bapakku Tuhan Yesus, didiklah Bapak anak-anak ini takut akan Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami Bapakku. Dan itu Tuhan yang kami muliakan Tuhan. Dengarkan Tuhan seruan kami ini Tuhanku di hadapan Tuhan. Oh Bapakku kasihanilah Bapa umat-umat-Mu. Dan tempat ini Tuhan Engkau kuduskan. Setiap yang datang ke tempat ini Tuhan Engkau kuduskan. Bapa berikan keselamatan daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus. Engkau Bapa memberkati. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Bapakku Tuhan Yesus, berkati Bapa secara pribadi. Berbagi itu berkati Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Keluarga dengan keluarga. Itulah doa kami Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Oh Bapa, itulah keadaan kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas sajian yang kami sedang gerakan. Berkati Tuhan tim musik, tim singer, pembawa acara Bapakku, dan ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhanku. Dan kami telah menerima yaitu Tuhan tubuh-Mu, dan telah kami makan menerima daripada Tuhan darah-Mu. Kami telah meminumnya bersatu hati dalam kehidupan kami. Senyawa Bapa Yesus Kristus dalam tubuh kami ya Tuhan. Itulah Tuhan Bapa yang kami lakukan. Itulah Tuhan Bapakku Tuhan Yesus. Kami selenggarakan di tempat ini Tuhan Yesus.
pelindung kami, memberkati kami, mengasihi kami. Peganglah tangan kami Bapa setiap harinya. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, bahwa Engkau berkuasa, Engkau Bapa menyertai kami. Apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau Bapa Tuhan Yesus untuk menyelesaikan segala perkara. Engkau Bapa Tuhan Yesus membawakan kami Bapa Tuhan dalam kebenaran, menyembuhkan, menguduskan, membenarkan Tuhan Bapa Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Tuhanku, telah Engkau mengasahkan keselamatan hamba dan juga seluruh persembahan kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhanku, Bapakku Tuhan, terimalah Tuhan sebagai rupa yang harum, persembahan yang kudus Tuhanku Bapakku. Oh Tuhan, tangan yang memberi Bapakku, berkati berlipat kali ganda di dalam usaha, dalam pekerjaan, kegiatan Tuhan, karyawan-karyawati maupun pekerjaan yang lainnya yang berlaku Tuhan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam surga untuk kami Bapa. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan. Engkau yang layak. Saudara-saudara kekasih, marilah kita menyampaikan doa kita. Ya Bapa kami di dalam surga, ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, melalui kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa
gereja dan sekolah dan seluruh sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang berbahagia, kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Sanggaroni harorona tanya hado satu tong do malutugi dan dibigiho. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Sebagai pengumuman, biasanya kita kaum bapak, kaum ibu pemuda ada kebaktian setiap Sabtu. Besok ditiadakan, kita kembali lagi kebaktian seperti biasa untuk minggu depan. Haleluya. Jadi supaya kita bersalam-salaman kepada hamba-hamba Tuhan, kami undang ke depan. Kita akan kita melakukan acara kebaktian Paskah hari Minggu. Haleluya. Kalau nggak ada lagi pengumuman, kami mengundang hamba Tuhan ke depan. Kita angkat pujian dari bahasa daerah. Nati Buroma Tikini.
Kita bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.